Assalamualaikum anak-anak Umi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Wah, semuanya pada bersemangat ya hari ini anak-anak Umi. Sebelum mulai kegiatan belajar, jangan lupa ya, kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, anak Umi, Silvi, pimpin doanya ya, Nak. Baik Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Udah Umi. Amin. Terima kasih anak Umi Silvi. Iya Umi. Nah, anak-anak Umi dengan berdoa itu artinya kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang sudah dianugerahkan kepada kita ya anak-anak Umi. Waduh, Ya Umi. Ya Umi. Umi lihat nih ada satu kursi nih yang kosong. Siapa ya anak Umi yang nggak datang hari ini? Suhaili tidak hadir ya. Kenapa Suhaili tidak hadir, Mei? Dia sakit perutnya Umi, dia makan rakus jajan itu Umi. Oh iya, jadi anak-anak Umi kita harus menjaga kesehatan, jangan jalan sembarangan, harus juga berolahraga agar kita selalu hidup sehat. Nah, sekarang ini supaya kita makin bersemangat dan meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, kita nyanyi dulu ya anak-anak Umi ya. Sebentar Umi buka dulu. Ya Umi. Iya, kita nyanyi di sini Hari Merdeka karena sebentar lagi kita 14 Agustus. Nah, anak-anak Umi, kita berdiri dulu sejenak ya. Baik Umi. Baik, Bu. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan. Dan bangsa, hari lahirnya merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badannya. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Iya, bagus sekali anak Umi menyanyinya dengan semangat. Jadi kita harus bersemangat untuk di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, baiklah anak-anak Umi, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Umi mau nanya nih, ada nggak ya yang ingin kita yang lalu tentang apa? Iya, Tobo, bagus sekali. Kemarin kita belajar tentang cara mencari penting dan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Tobo ingat ya tadi ya pelajaran kita yang lalu. Nah, anak-anak Umi, hari ini kita belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. PB 3, muatan pelajarannya bahasa Indonesia dan IPA. Nah, kita hari ini belajar anak-anak Umi adalah dengan menemukan kosakata baku dan kalimat yang efektif dari teks bacaan. Nantinya anak-anak Umi bisa membuat surat lamaran pekerjaan yang menggunakan kata-kata baku dan kalimat yang efektif. Kemudian dengan belajar adanya rangkaian listrik, nanti anak-anak Umi bisa ngapain? Iya, bisa membuat rangkaian lampu di rumah, lampu senter buatan, ataupun membuat rangkaian listrik
sederhana di rumah. Ya anak-anak Umi. Nah, sekarang coba kita amati dulu pembelajaran kita hari ini ya untuk membaca teks eksplanasi berikut ini dengan judul rangkaian lampu di kelasku. Dari anak-anak Umi. Nah, di sini ada teks. Amati dulu, anak-anak Umi mengamati teks rangkaian lampu di kelasku. Dan nanti anak-anak Umi minta untuk menemui kata yang tidak baku dan kalimat tidak efektif. Coba dulu Umi tanya sama anak-anak Umi. Ada yang tahu nggak sih kata baku itu apa? Apa yang dimaksud dengan kata-kata baku? Siapa yang bisa menjelaskan anak-anak Umi? Ayo. Apa yang dimaksud dengan kata-kata baku? Saya, Bu. Oh iya, Yuni. Kata baku adalah kata yang pengejaannya sesuai dengan EYD, Bu, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu bagus sekali, Yuni. Ada yang lain, anak Umi? Yang tahu apa itu kata baku? Siapa lagi yang tahu? Saya, Bu. Iya, ayo nak. Apa Iya, kata kata baku itu, Bu, adalah kata-kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Wah, bagus sekali. Nah, jadi anak-anak Umi, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya sesuai dengan apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian satu lagi nih Umi mau nanya. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Ayo anak-anak Umi. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Ada yang tahu nggak sih? Bu, saya Bu. Iya nak, ayo nak. Apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif itu Bu ada SPOK-nya, ada subjeknya, predikatnya, objeknya, keterangannya gitu Bu. Wah, bagus. Yang lain ada yang bisa menjelaskan lagi tidak ya? Saya, Apa, Bu. Iya, apa nak? Contohnya, Bu, kata berulang, Pak, para bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi diawaskan paranya atau ibu-ibu, bapak-bapak saja dipakai. Salah satunya. Oh iya, bagus. Jadi Sadar sudah memberikan, Nak Sadar sudah memberikan contoh ya kepada kita kalimat efektif itu. Jadi anak-anak Umi, kalimat efektif itu kalimat yang mudah dipahami dan disusun berdasarkan bahasa Indonesia. Jadi kan anak-anak Umi udah tahu nih apa itu yang dimaksud dengan kata baku, kalimat efektif, ya kan? Jadi sekarang Umi minta kepada anak-anak Umi mencari kata baku dan kalimat baku, kalimat tidak efektif pada teks berikut ini, pada teks kita ini ya. Nah, nanti ini ada teks 1, paragraf 2, paragraf 3. Nah, cermati kembali teks eksplanasi tersebut, temukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks, dan perbaiki. Kemudian anak-anak Umi tulis dalam tabel berikut ini. Jadi anak-anak Umi ini ngerjakannya per kelompok. Per kelompok anak-anak Umi bagi dulu menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu terdiri dari Juni, Pelarisna, Rosenta, Yenti, Maria. Kemudian kelompok 2 itu ada Mei, Riyama, Sadarmawati, Yohana, Rini Jelita. Kemudian anak Umi yang kelompok ketiga Yuni, Rina, Tobok, Silvi, Yanti. Nah, anak-anak Umi bisa berdiskusi nih pada kelompoknya masing-masing, ya. Jadi nanti anak-anak Umi temukan kosakata baku, kemudian diperbaiki kosakata yang non bakunya diperbaiki menjadi kosakata baku. Kemudian cari kalimat tidak efektifnya. Kemudian anak-anak Umi perbaiki kalimat tidak efektifnya menjadi kalimat efektif. Ya, anak-anak Umi kasih waktu untuk berdiskusi kira-kira 15 menit. Ya, nanti kemudian anak-anak Umi buat di LKPD-nya, lembar kerja peserta didik.
Yang tadi, tabel yang tadi Umi tunjukkan seperti itu. Ya, Umi tunggu ya Nana Umi. Bisa Nana Umi? Bisa Umi. Semangat semua, tetap semangat untuk belajar ya. 15 menit. Iya, anak-anak Umi, sudah selesai semuanya ya? Sudah selesai belum? Sudah. Ibu. Nah, Umi ini mana kelompok 1 tadi untuk persentase ke depan ya? Siapa yang bisa kelompok 1? Kelompok 1 tadi ada siapa situ? Ada Juni, ada Pelarisna, Rosenta, Yenti, Maria. Siapa yang bisa dari kelompok 1? Ada Mei. Iya. Juni. Iya Bu, kami dari kelompok 1 Bu. Iya, silakan Nak. Kosakata non baku ada dipakai, buat, banget, lihat. Nah, kemudian perbaikan kosakatanya seharusnya dipakai, membuat, melihat gitu. Kalimat efektifnya Bu. Kalimat tidak efektif, rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Kemudian kalimat efektifnya, pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus listrik energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Itu Bu. Iya, jadi untuk perbaikan kalimat ya tadi apa jadinya ya Nak? Yang mana Bu? Perbaikannya tadi yang rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai. Menjadi apa? Perbaikannya harus begini Bu. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai untuk membuat penerangan di berbagai tempat. Bagus sekali anak. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, setelah penampilan dari kelompok 1, kelompok 2 memberi penilaian. Bagaimana tadi penampilan dari kelompok 1? Ayo Mei, beri penilaian dari kelompok 2. Kelompok 1 sudah bagus Bu, sudah sesuai dengan yang kami kerjakan juga. Iya, bagus sekali anak-anak Umi sudah mengerti ya. Jadi untuk mencari kosakata baku, kemudian kalimat efektif dan merubahnya lagi ya dari kalimat tidak efektif diubah menjadi kalimat yang efektif. Iya, bagus sekali anak Umi. Nah, anak-anak Umi, selanjutnya kita tadi kan sudah belajar tuh tentang teks rangkaian listrik di sekolahku. Nah, jadi rangkaian listrik itu sebenarnya terbagi berapa Nana Umi? Ada berapa rangkaian listrik? Ada 3 Bu. Iya, ada 3. Ada 2 paralel. Iya, dan campuran. Nah, Kemudian paralel. Iya, bagus anak-anak Umi ada 3. Kali ini kita mencari perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Jadi, rangkaian listrik seri itu adalah rangkaian listrik yang disusun berurutan atau sejajar tanpa cabang. Contohnya pada lampu hias dan senter. Kemudian, rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Contohnya, pada instalasi lampu rumah dan lampu lalu lintas. Nah, pada kegiatan ini Umi mau kasih permasalahan nih buat anak-anak semua. Nah, untuk permasalahannya kita simak ya pada video berikut ini. Baik Umi. Ya, anak-anak Umi, kita perhatikan ya, simak video. Lampunya putus. Terus kalau lampunya putus, nanti semua mati. Nah, kalau mau tahu jawaban
Hari ini kita belajar tentang rangkaian seri dan paralel. Dalam video tadi terdapat permasalahan. Yang pertama, mengapa lampu di rumah apabila satu mati, maka lampu yang lainnya tidak ikut mati? Permasalahan kedua, mengapa pada lampu hias apabila satu mati lampu ikut mati? Nah, kedua permasalahan tersebut bisa kalian diskusikan kelompok kalian sendiri. Silahkan berdiskusi dengan teman-teman dalam kelompok. Selamat berdiskusi. Iya, jadi anak-anak Umi sudah paham tadi ya permasalahannya apa? Ayo, siapa yang masih ingat permasalahan yang Umi tawarkan pada video tadi apa ya? Ayo anak-anak Umi, siapa yang tahu permasalahannya? Ya? Listriknya mati, Bu. Listrik. Kenapa lampu yang satu dimatikan, satu lagi tidak mati? Yang kedua, mengapa pada lampu hias apabila satu mati, lampu yang lainnya tidak mati? Gitu, Bu. Iya, jadi Itu, Umi. permasalahannya. Iya, bagus anak Umi. Jadi di sini dikasih permasalahan. Mengapa lampu di rumah apabila satu lampu mati atau putus, maka lampu lainnya itu tidak mati? Dan permasalahan kedua, mengapa pada lampu hias jika satu lampu mati atau putus, maka lampu lainnya akan mati? Ya. Nah, jadi dari permasalahan ini anak Umi berdiskusi nih. Berdiskusi lagi dalam kelompoknya yang tadi. Ya, anak Umi, nanti hasil diskusinya bisa dibuat pada lembar LKPD. Ya, anak Umi, di sini nanti ada 4 yang perlu didiskusikan. Jadi jelaskan atau uraikan apa yang kamu ketahui tentang rangkaian listrik seri, kemudian apa yang kamu ketahui tentang rangkaian listrik paralel, dan yang ketiga, mengapa lampu di rumah apabila satu lampu mati atau putus, maka lampu lainnya tidak mati. Dan yang keempat, mengapa pada lampu hias jika satu lampu mati atau putus, maka lampu lainnya akan mati. Nah, anak-anak Umi bisa berdiskusi ya pada kelompoknya yang tadi. Iya, Umi. Iya, anak-anak Umi kasih waktu untuk berdiskusi 15 menit. Udah selesai, Umi. Iya, sudah bagus sekali. Nah, untuk menampilkan presentasinya kali ini dari kelompok 3. Ayo kelompok 3. Kelompok 3 tadi siapa ya, Rina? Rina belum selesai? Belum, Bu. Belum. Toba udah selesai. Kelompok 3 belum selesai. Belum, Bu. Masih mengerjakan, Bu. Masih mengerjakan, Bu. Ya, berarti Umi kasih perpanjangan waktu ya, 5 menit ya. Iya, Umi. Iya. Oke, anak-anak Umi, waktunya sudah habis. Nah, sekarang kelompok mana nih yang sudah selesai, yang sudah berani nih untuk maju ke presentasi hasil kegiatannya? Ayo. Siapa anak Umi yang bisa presentasi ke depan? Kelompok 2, Umi. Oh iya, kelompok 2 bagus. Kelompok 2 duluan ya. Nanti yang memberi penilaian atas presentasi kelompok 2 adalah kelompok 3. Silakan anak Umi. Itu yang rangkaian listrik seri itu rangkaian yang terhubung dengan satu kabel. Rangkaian yang paralel itu rangkaian yang terhubung dengan beberapa kabel. Jadi bisa lampu yang lain mati, tapi lampu yang lainnya masih hidup. Nah, yang untuk pertanyaan ketiga, mengapa lampu di rumah itu satu lampu mati, maka lampu yang lain itu tidak mati? Karena dia adalah rangkaian apa itu tadi itu? Rangkaian jelas seri. Rangkaian seri. Rangkaian seri. Rangkaian seri itu, Mi. Iya. Nah, kalau itu tadi pada lampu hias itu ada rangkaian paralel, Mi.
Iya, bagus sekali anak-anak Umi ya. Jadi untuk penilaiannya dari kelompok 3 bagaimana? Hasil presentasi dari kelompok 2? Robok? Iya Umi. Bagaimana penampilan dari kelompok 2? Penampilannya udah bagus Umi. Hasil presentasinya bagaimana? Aduh. Apa Umi? Hasil presentasinya bagaimana? Udah bagus tadi Umi hasil presentasi kelompok 2. Iya, bagus. Terima kasih Tobok. Iya, jadi anak-anak Umi setelah tadi kita membuat hasil diskusi, kemudian sudah mempresentasikan. Jadi anak-anak Umi meminta untuk merancang gambar rangkaian listrik seri dan paralel pada lembar kerja peserta didik ya. Nah, ini juga dibuat secara berkelompok anak-anak Umi. Nah, anak-anak Umi nanti buat rangkaian listriknya. Boleh memilih seri ini, rangkaian listrik seri dan paralel ya. Dibuat dua-duanya anak-anak Umi di lembar kerja peserta didik. Ya, anak-anak Umi, ini Umi kasih waktu 20 menit. Iya, sudah selesai ya. Jadi anak-anak Umi sudah membuat nih semua rangkaian listriknya. Ya, sudah bagus semua gambar rangkaian listriknya. Nah, di penghujung ini Umi kasih kesimpulan nih. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini bisa kita simak pada video berikut ini. Listrik hanya akan mengalir pada rangkaian tertutup seperti yang pada video animasi. Terlihat elektron dari kutub negatif baterai mengalir melalui kabel dan masing-masing lampu hingga kembali lagi ke baterai. Iya, videonya. Jadi kesimpulan kita anak-anak Umi, listrik hanya mengalir pada rangkaian tertutup. Kemudian elektron dari kutub negatif baterai mengalir melalui kabel dan masing-masing lampu hingga kembali lagi ke baterai. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berbaris satu demi satu dalam rangkaian listrik. Pada rangkaian seri, jika satu putus atau padam, akan menimbulkan celah dalam rangkaian listrik yang mengakibatkan elektron tidak bisa mengalir dalam rangkaian listrik. Kemudian rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berjajar atau berderet dalam rangkaian listrik. Kemudian pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu lain tetap menyala karena setiap lampu memiliki jalur elektronnya masing-masing terus mengalir. Nah, sudah ya anak-anak Umi semua. Jadi anak-anak Umi nanti buat kesimpulan hasil belajar yang sudah dipelajari pada hari ini. Ya anak-anak Umi. Nah, anak-anak Umi bagaimana nih perasaannya sudah belajar tadi tentang kosakata dan rangkaian lampu? Bagaimana sih kesimpulannya? Senang Umi. Senang Umi. Iya, bagus. Baru paham Bu, baru paham. Iya. Jadi anak-anak Umi kita harus tetap bersemangat ya, bersemangat untuk belajar. Iya, jadi anak-anak Umi kali ini anak-anak Umi ini harus tetap belajar dengan bersungguh-sungguh. Karena barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Ya anak-anak Umi. Nah, Ya Umi. jadi anak-anak Umi, untuk pembelajaran kita berikutnya adalah tentang kalimat efektif pada teks eksplanasi dan tentang hak dan kewajiban. Jadi anak-anak Umi bisa belajar di rumah untuk pelajaran kita besok hari. Nah, di akhir, iya pinter anak-anak Umi semua. Oke anak-anak Umi, di akhir pelajaran kita tutup dengan doa. Kita doa bersama-sama yang dipimpin oleh Juni. Ayo silakan Juni untuk menutup. Iya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Iya, terima kasih anak Umi. Jadi anak-anak Umi tetap bersemangat untuk belajar, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan,
Jadi sampai ketemu lagi esok hari. Ya anak-anak Umi tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.